Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku akan membacakan sebuah cerita yang udah di-request sama salah satu teman kita, yang katanya bilang, "Bang, bawain cerita tentang desa-desa angker lagi dong." Nah, ini dia. Jadi cerita kali ini masih ada hubungannya dengan cerita yang pernah aku upload beberapa minggu yang lalu. Nanti kalau nggak aku taruh di atas, aku taruh di kolom deskripsi ya. Kalau ngomongin soal desa, pasti banyak sekali cerita-cerita horor di sana. Tapi ya itulah kenyataannya. Yuk, seperti apa keseruan ceritanya? Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Masa sehabis panen padi, ada pemandangan yang tak biasa di desa aku. Saat malam hari di tengah area persawahan yang sudah selesai dipanen, akan terlihat banyak cahaya terang berkeliaran. Bukan cahaya kunang-kunang, tapi cahaya lampu Petromax milik pencari belut. Iya, ada tradisi mencari belut di malam hari setelah panen di desa aku. Orang-orang biasa menyebutnya nyuluh. Mencari belut dengan cara ini sangatlah mudah. Cukup dengan membawa alat lampu Petromax sebagai penerangan, ember, atau semacamnya untuk wadah belut, dan alat untuk menangkap belutnya. Biasanya orang menggunakan tang, sabit, atau gergaji besi bekas. Dan kegiatan nyuluh ini hanya bisa dilakukan di malam hari. Karena hanya saat malam harilah belut-belut itu keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, saat belut ini asik mencari makan, jadi kesempatan untuk menangkapnya. Dicepit menggunakan tang atau dibacok dengan sabit lalu dimasukkan ke dalam ember. Populasi belut di sawah sekitar desa aku juga masih lumayan banyak. Jika bernasib baik, sekali nyuluh orang bisa mendapatkan 4-5 kg belut. Lumayan. Bisa dijual ke pasar untuk menambah penghasilan ataupun dimasak sendiri untuk lauk makan. Rasa daging belut ini sangat enak. Aku suka banget makan belut. Jadi tak heran kalau aku juga hobi nyuluh saat sedang musimnya. Nah, bicara soal nyuluh nih. Dulu pernah ada kejadian aneh yang berhubungan dengan kegiatan nyuluh ini. Kejadian ini dialami oleh Mas Parno, warga desa Ngantian, desa yang bersebelahan dengan desa aku. Dan kejadiannya lagi-lagi tak jauh dari area Tegal Salahan. Mas Parno ini memang terkenal paling jago dalam hal nyuluh. Sekali ia nyuluh, bisa dipastikan embernya bakal penuh. Dan seolah tahu di mana tempat-tempat yang banyak belutnya. Dan dia selalu sendiri kalau pergi nyuluh. Tidak seperti orang lain yang biasanya bergerombol 2 atau 3 orang. Seperti malam itu. Mas Parno berangkat nyuluh sendirian. Cuaca yang agak gerimis tak diperdulikannya. Malah bagus pikirnya. Saat cuaca gerimis begini, lebih banyak lagi belut yang keluar. Dan tentu saja, tidak banyak saingan karena tidak semua orang juga mau hujan-hujanan hanya untuk demi mendapatkan belut. Namun sepertinya malam itu nasib Mas Parno sedang kurang bagus. Sudah hampir 1 jam ia menyusuri pematang sawah, namun baru beberapa ekor belut yang masuk ke dalam embernya. Itu juga belutnya kecil-kecil. Mungkin lokasi ini sudah terlalu sering disuluh orang, jadi belutnya sudah habis. Begitu batin Mas Parno. Ia pun memutuskan untuk berpindah lokasi. Dari yang sawah dekat desanya, menyeberangi sungai ke sawah yang ada di desa aku. Namun di sawah itu pun hasilnya sama saja. Hanya beberapa ekor belut kecil yang ia dapat. Namun Mas Parno tidak menyerah. Pantang baginya pulang sebelum embernya penuh. Tiba-tiba Mas Parno teringat sawah yang ada di Tegal Salahan. Di situ terkenal banyak sekali belutnya. Karena memang sawahnya subur dan tak banyak orang yang berani nyuluh di situ.
Dengan semangat 45, Mas Parno pun terus melangkah, menyusuri pematang sawah menuju Tegal Salahan. Dan benar saja, belum setengah jam, embernya sudah hampir penuh. Sedang asik-asiknya Mas Parno memanen belut, tanpa sengaja matanya tertuju ke arah kali kecil yang ada di dekat ia mencari belut. Mas Parno pun tercekat. Di sana ia lihat orang sedang mandi di kali. Seorang perempuan. Siapa perempuan yang mandi malam-malam begini di kali? Heran Mas Parno. Tapi kemudian rasa herannya berubah menjadi rasa penasaran. Diletakkannya lampu Petromax di atas pematang sawah. Lalu dengan berjingkat, ia mendekat ke arah kali. Semakin dekat, semakin besar rasa penasarannya. Ia mengendap-endap di antara semak-semak. Akhirnya, Mas Parno bisa melihat jelas perempuan itu. Wah, rezeki nomplok nih, batin Mas Parno. Perempuan cantik, berambut panjang dengan kulit putih mulus dan tubuhnya seksi mandi sendirian di tempat sepi seperti ini. Pikiran kotor pun segera menguasai Mas Parno. Tak ingat lagi bahwa ia berada di tempat yang terkenal angker. Tak ingat lagi dengan belut-belut di sawah yang siap ditangkap untuk memenuhi embernya. Tak ingat lagi dengan anak dan istrinya yang sedang meringkuk di bawah selimut di rumah. Dan tak ingat dengan Tuhan yang setiap hari ia sembah. Entah bagaimana awalnya, Mas Parno dan perempuan itu telah berpindah ke balik semak-semak. Entah apa yang mereka lakukan. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Gerimis yang sejak tadi melanda reda dengan tiba-tiba. Angin semilir juga seolah berhenti bertiup. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara kerusak-kerusuk di balik semak-semak. Sesekali diiringi suara desisan dan erangan lirih. Sampai akhirnya, "Wasu!" Teriakan Mas Parno memecah kesunyian malam. Disusul dengan tubuhnya yang terlempar dari balik semak-semak. Tanpa baju, tanpa celana, dan tanpa pikir lagi langsung melompat dan berlari secepat kilat menuju ke arah desa aku. Sementara di balik semak-semak terdengar suara tertawa mengikik. Disusul dengan munculnya sosok nenek-nenek berambut gimbal, wajah seram, dan payudara yang menggelantung sampai hampir menyentuh tanah. Sampai terus berteriak seperti orang kesetanan, Mas Parno terus berlari tanpa memperdulikan kakinya yang telanjang tanpa sandal. Tanpa memperdulikan badannya yang terbuka tanpa baju, bahkan tanpa memperdulikan lambang kelelakiannya yang bebas terayun-ayun di bawah tanpa sehelai benang pun yang menutupinya. Akhirnya pelarian Mas Parno terhenti oleh bapak-bapak yang bertugas ronda malam di desa aku. Awalnya sempat dikira orang gila melihat kondisi Mas Parno yang jauh dari kata normal. Namun saat salah seorang bapak-bapak itu mengarahkan senternya ke arah wajah Mas Parno, barulah mereka tahu siapa laki-laki itu. Barulah mereka tahu siapa laki-laki itu. Akhirnya, setelah diberi minum dan dipinjami sehelai kain sarung, Mas Parno diantar pulang oleh salah seorang petugas ronda. Dan bapak-bapak yang lain hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan senyum. Nah, itulah cerita yang pertama. Gimana menurut kalian? Dan ini masih banyak sekali cerita-cerita yang lain. Nanti mungkin aku bikin beberapa part ya. Yuk kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kalian masih ingat kan batu besar yang ada di ladang garapan bapak aku? Di cerita yang waktu itu pernah aku upload. Aku taruh di atas ini nih. Nah, penghuni batu itu pernah merasuki Alia, anaknya Mbak Yatmi. Nah, kisah ini masih berhubungan dengan batu itu. Jadi batu ini nih
letaknya di tepi ladang milik Pak Lek Parmin yang berbatasan langsung dengan ladang milik Lek Parman. Lek Parman ini adalah kakak kandung Lek Parmin. Meski bersaudara namun sifat keduanya sedikit berbeda. Lek Parmin sedikit kalem dan gak banyak ngomong, sedangkan Lek Parman kebalikannya. Keberadaan batu besar di perbatasan ladang mereka itu juga sudah lama menjadi permasalahan di antara mereka berdua. Mengingat sebagian batu itu berada di ladang Lek Parmin dan sebagian lagi berada di ladang Lek Parman. Keberadaan batu itu dianggap mengganggu oleh Lek Parman. Jadi beliau berniat untuk memecah batu itu agar bekasnya bisa ditanami dengan tanaman yang menghasilkan. Dan hasil dari pecahan batu itu bisa juga dijual untuk bahan bangunan. Tapi Lek Parmin tidak pernah mengizinkan, mengingat bahwa batu itu angker. Ia takkan pernah bisa melupakan kejadian yang hampir merenggut nyawa cucunya. Hal inilah yang membuat hubungan kedua kakak beradik itu menjadi sedikit renggang. Namun entah bagaimana awalnya, meski Lek Parmin tak pernah mengizinkan, Lek Parman nekat memecah batu itu. Dengan peralatan yang sederhana hanya berupa sebuah palu besar dan pahat khusus untuk memecah batu, Lek Parman mulai memecah batu itu. Sedikit demi sedikit, bongkahan batu yang telah berhasil ia pecahkan, ia kumpulkan di sudut ladangnya. Aku masih ingat saat itu sedang musim menanam kacang tanah. Ladang Lek Parman sudah selesai ditanami, sedangkan ladang Lek Parmin yang digarap bapak baru mulai ditanami. Kami sibuk di ladang menanam kacang, sedangkan Lek Parman sibuk memecah batu. Entah sampai berapa hari batu sebesar itu bisa selesai dipecah. Apalagi batu itu adalah batu hitam yang terkenal sangat keras. Sambil bekerja, Lek Parmin dan Papa asik ngobrol. Ya, soal apa lagi? Kalau bukan soal Lek Parman yang nekat memecah batu angker itu. Dan seperti biasa, aku asik menguping pembicaraan mereka. Min, kakakmu itu apa gak takut kesambet? Kok berani-beraninya memecah batu itu? Demikian bapak membuka percakapan. Alah, gak tahu Kang. Sebenarnya sudah beberapa kali aku ingatkan. Tapi dasarnya orang keras kepala. Biarin aja lah. Kalau ada apa-apa, biar ditanggung sendiri akibatnya. Sahut Lek Parmin dengan nada kesal. Dari pagi sampai siang, baru beberapa bongkahan batu yang berhasil Lek Parman kumpulkan. Sampai tiba waktu makan siang, emak datang membawa makanan untuk makan siang. Kami pun segera berkumpul di gubuk yang sudah ada di tengah ladang. Tak lupa Lek Parmin memanggil kakaknya untuk diajak makan siang bersama. Namun Lek Parman menolak, malah asik dengan pekerjaannya. Biar cepat selesai katanya. Coba lihat Kang, sudah waktunya beduk, sudah tengah hari gini, disuruh istirahat aja gak mau. Apa gak dablek itu namanya? Gerutu Lek Parmin sambil mencuci tangannya. Lah iya toh, padahal kan gak baik, tengah hari begini nekat kerja. Bisa kesambet beneran si Parman itu. Sahut bapak. Belum selesai bapak bicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan Lek Parman. Disusul suara tubuhnya yang terlempar dari atas batu dan jatuh di semak-semak. Aduh ampun! Kerusak. Kami pun kaget, panik meninggalkan makan siang kami dan berlari menuju ke arah Lek Parman jatuh. Walah Kang, gimana ceritanya kok sampai jatuh begini? Makanya kalau ada orang ngomong tuh didengerin. Beduk-beduk disuruh istirahat aja gak mau. Jadinya begini kan? Lek Parmin mengomel panjang pendek sambil membantu kakaknya itu untuk berdiri. Lek Parman meringis menahan sakit. Dari mulut dan hidungnya nampak keluar darah kental. Aduh Min, sakit Min.
Dadaku sesak banget. Panas, kayak dibakar. Rintih Lek Parman sambil mendekap dadanya. Coba sini aku lihat. Bapak ikut membantu mendudukkan Lek Parmin di bawah pohon akasia lalu membuka bajunya. Duh Gusti, seru Bapak. Di dada sebelah kiri Lek Parman nampak luka lebam sebesar telur angsa. Ini tadi kenapa? Kok sampai begini? Aku disepak kuda, Kang. Rintih Lek Parman. Kuda? Kuda apaan? Aneh-aneh aja. Nggak ada kuda di sini. Bapak dan Lek Parmin celingak-celinguk kebingungan. Embuh Kang, tadi aku lagi asik kerja, tiba-tiba datang seekor kuda dan langsung menyepakku. Kudanya besar sekali, punya sayap dan bisa terbang. Setelah menyepakku langsung terbang entah kemana. Lek Parman menjelaskan dengan nafas megap-megap. Wah nggak beres ini. Ya udah Min, kamu panggil Pak Mudin, aku tak ke rumah Pak Hadi. Harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ini. Akhirnya Lek Parmin pun segera bergegas menjemput Pak Mudin. Sedangkan Bapak ke rumah Pak Hadi, satu-satunya orang yang punya mobil di desa ini. Seminggu dirawat di rumah sakit, akhirnya kondisi Lek Parman mulai membaik dan diizinkan pulang. Namun ia tak benar-benar sembuh 100%. Kadang nafasnya masih suka sesak kalau kecapean, seperti orang yang kena penyakit asma. Kalau batuk, dari mulut dan hidungnya kadang masih suka mengeluarkan darah kental. Berkali-kali ia masuk rumah sakit, namun kondisinya tak juga membaik. Sampai beberapa bulan kemudian, Tuhan berkehendak lain. Lek Parman pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sampai detik ini batu besar itu masih ada, dengan bekas pahatan-pahatan Lek Parman. Bongkahan yang telah berhasil ia kumpulkan di sudut ladangnya juga masih teronggok di situ. Tak seorang pun yang berani mengusiknya. Dan sejak kejadian itu, orang-orang menyebutnya dengan sebutan Watu Jaran, yang artinya batu kuda. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sebenarnya belum selesai sih, masih ada beberapa cerita lagi. Cuma nanti aku bikin part aja biar lebih enak. Jadi ditunggu ya part selanjutnya. Oke, terima kasih. Aku Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.